Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat ya. Apakah kalian sudah siap belajar? Pasti siap dong. Sekarang kita akan belajar yaitu tema 3, subtema 4 tentang bahasa Indonesia. Jangan lupa kalian siapkan buku paket kalian yaitu tema 3 dan juga alat tulisnya ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita belajar anak-anak. Pertama-tama kalian buka buku paket. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan kalau kita akan membaca teks cerita. Nah, di situ nanti ada di buku paket kalian ya. Nah, di sini cuma Bu Guru lebih singkat lagi penampilannya. Mari membaca dengan Bu Guru ya, yaitu pada halaman 114. Nah, anak-anak, ternyata di situ ada Lani, Siti, dan juga Beni. Ternyata mereka bermain peran untuk membacakan sebuah cerita. Ceritanya tentang apa ya? Nah, mari saksikan berikut. Tetap pada halaman 114 yaitu di situ nanti di cerita itu pemerannya yaitu ada ulat dan juga semut. Nah, judulnya yaitu Ulat dan Semut. Selain ulat dan semut, di situ nanti juga ada seorang anak laki-laki. Nah, mari kita memulai percakapan mereka ya. Kalian perhatikan percakapannya. Nah, ini ulat. Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku, aku yang lebih dahulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum aku memanggilkan teman-temanku. Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi bisa makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya buluku nanti ya. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Hah? Ada yang mau makan apel ini? Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Aku ada ide. Kita takut-takuti dia saja. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Akhirnya, si ulat dan juga si semut mereka bekerja sama. Nah, si semut naik ke punggung si ulat. Lalu akhirnya si anak pun berkata berikut. Tolong, ada hewan aneh, tolong. Hahaha, ini gunanya teman. Yuk kita makan apel bersama semut. Nah, itu tadi merupakan cerita antara ulat dan juga semut ya. Sekarang buka buku paketnya halaman 117. Di situ nanti ada 5 pertanyaan. 1. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Jawabannya yaitu karena mereka berebut apel. Jangan lupa dicatat ya di buku paket. 2. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena ada anak yang akan memakan apel itu. 3. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Yaitu tidak memiliki teman. 4. Apakah akibat sikap serakah pada teman? Yaitu jawabannya juga tidak memiliki teman. Nomor 5. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Jawabannya yaitu tidak bisa. Kita manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain ya. Nah, sekarang dibuka buku paket halaman. Sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan kalau kita akan belajar untuk menentukan kosakata yang artinya sama, yaitu pada buku paket halaman 124. Nah, anak-anak di situ nanti ada 5 nomor. 1.
menolong. Kira-kira kata mana yang artinya sama dengan menolong? Apakah memilih, meminjam, atau membantu? Iya, jawabannya yaitu membantu. Nomor 2, kelompok. Pasti sudah sering dengar ya. Manakah yang artinya sama? Apakah tim, teman, atau saudara? Jawabannya yaitu tim. Nomor 3, gembira. Nah, mana anak jawabannya? Apakah tertawa, senang, atau luar biasa? Nah, yang artinya sama yaitu senang. Nomor 4, putra. Mana anak jawabannya? Apakah putri, anak laki-laki, atau anak kandung? Iya, jawabannya yaitu anak laki-laki. Nomor 5, kompak. Pasti gampang dong jawabannya, yaitu rukun. Nah, sekarang dibuka. Nah, kita akan belajar tentang mendengarkan dongeng. Di sini ada pada buku paket halaman 128 ya. Nah, di sini merupakan gambarnya. Kalian dengarkan penjelasan Bu Guru baik-baik ya. Sudah siap mendengarkan dongeng dari Bu Guru ya? Judulnya yaitu Gagak Sang Pembohong. 1, 2, 3. Dia adalah seekor burung gagak. Bulunya berwarna hitam pekat. Bahkan paruh dan juga kakinya berwarna hitam. Dia suka menyantap daging dan menyantap telur-telur dari burung-burung kecil. Nah, pada suatu hari, si gagak bertengger di sebuah pohon sambil menguping. Dia menguping pembicaraan dari burung-burung pipit. Burung-burung pipit ini sedang kebingungan karena dia ingin mencari makan tapi takut telurnya dimakan oleh ular. Nah, akhirnya si gagak memiliki pemikiran yang licik. Tiba-tiba dia menyapa burung pipit. "Hai burung pipit, apakah boleh aku tinggal di sini? Aku sangat ketakutan. Di tempat asalku ada beberapa burung pemangsa yang ingin memangsaku. Boleh ya aku tinggal di sini? Aku janji akan menjadi teman yang baik. Aku juga akan menolong kalian." Akhirnya si burung pipit pun percaya. "Wah, kebetulan banget burung gagak. Di sini aku sangat kebingungan. Aku ingin mencari makan, tapi aku takut telur-telurku akan dimakan oleh ular." Gagak pun berbicara. "Wah, serahkan saja padaku. Aku bisa menjaga telur-telur kalian. Aku janji tidak akan ada ular yang memakannya. Sudah, sana kalian pergi saja." Burung pipit pun pergi mencari makan. Pada saat burung pipit itu pergi mencari makan, ternyata si gagak melaksanakan ide buruknya. Dia memakan telur burung pipit satu persatu. Pada saat si gagak itu memakan telur burung pipit, ternyata ada cicak yang menyaksikan. Akhirnya si gagak pun kenyang dan dia pergi. Lalu si burung pipit datang. "Wah, kenapa telurku jadi seperti ini? Kenapa telurku jadi dimakan hewan lain? Kalau yang makan telur itu adalah ular, pasti tidak akan seberantakan ini." Lalu cicak pun datang. "Bukan ular yang memakannya. Yang memakannya yaitu hewan gagak tadi, burung gagak tadi yang memakannya." Nah, lalu ternyata burung pipit pun sadar. Akhirnya beberapa burung pipit tadi merencanakan untuk menjebak si gagak. Nah, mereka menyiapkan beberapa getah dari buah nangka sehingga nanti bisa menjebak si burung gagak. Keesokan harinya, burung gagak pun kembali. Mereka berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi kemarin, dan mereka tetap baik kepada si burung gagak. Burung pipit pun berbicara kepada gagak. "Gagak, apa yang terjadi kemarin?" Gagak pun berbicara. "Mohon maaf ya, kemarin itu ada si elang yang memakan telur kalian. Aku sudah mencoba untuk mengusirnya, tapi tetap saja tidak bisa." Nah, burung pipit pun pura-pura mempercayainya. Lalu dia berbicara pada gagak. "Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang minta tolong ya. Tolong jagakan
telur-telur kami yang lain. Kami tidak ingin telur-telur ini dimakan lagi oleh hewan lain. Lalu mereka pun pergi. Dengan senang hati si gagak tadi akan menjaga telur-telur itu. Nah, pada saat telur-telur itu dijaga oleh gagak, gagak pun mendekatinya. Gagak hinggap di sarangnya. Hap, ternyata apa, Nana? Ternyata sarangnya tadi sudah diberi getah. Getah itu seperti lem ya. Jadi kaki gagak menempel di situ dan tidak bisa bergerak. Akhirnya burung pipit bisa menangkap si gagak lalu berbicara. Hai gagak, kamu kira kami bodoh? Kami tahu kalau kamu yang memakan telur-telur kami. Rasakan itu, kami akan menangkapmu dan kami akan menyerahkanmu pada hewan yang lebih puas agar kamu kapok. Gagak pun menangis-nangis. Jangan, aku minta maaf, aku menyesali perbuatanku, aku tidak akan mengulanginya lagi, maafkan aku. Lalu si burung pipit pun mempercayainya. Janji ya, kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kamu mengulanginya lagi, kami akan menangkapmu. Si gagak pun berbicara, iya mohon maaf. Nah, itu tadi merupakan contoh dari cerita gagak sang pembohong. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal anggota keluarga. Kalian buka buku paket kalian halaman 141. Di situ nanti ada sebuah bacaan anak-anak. Judulnya Berkunjung ke Rumah Kakek. Mari membaca bersama-sama. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu alias kasti. Nah, itu tadi merupakan cerita singkat tentang Siti. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 143. Nah, Nana, di situ ada bacaan dan juga ada beberapa gambar. Yang pertama ada Siti, Zahra, paman, ayah dan ibu, lalu kakek dan nenek. Nah, Nana, mari membaca terlebih dahulu ya. Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah Siti. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, kalian perhatikan lagi gambarnya ya. Nah, Nana, dari semua gambar ini, apakah mereka terlihat satu umuran? Jawabannya yaitu tidak. Kalian coba perhatikan Siti dan Zahra. Nah, apakah mereka terlihat seumuran? Iya. Kalau paman, ayah, ibu, kakek, dan nenek bagaimana, Nana? Nah, mereka ada yang terlihat seumuran, juga ada yang terlihat lebih tua ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa ya? Kita akan mengenal perbedaan usia. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa kategori dari usia. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada 3 contoh. Itu ada anak kecil, ada anak yang masih muda, dan juga ada orang tua. Nah, di sini tuh ada 3 kategori anak-anak. Yang pertama yaitu anak-anak. Usianya dari berapa sampai berapa, Bu Guru? Nah, dikategorikan anak-anak kalau usianya 0 sampai 12 tahun. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu remaja. Usianya berapa ya? Yaitu rentan 13 sampai 17 tahun. Nah, yang terakhir yaitu kategori dewasa, di mana usianya yaitu 8 tahun ke atas atau di atas 19 tahun ya. 18, 19, 20, 21 sampai seterusnya itu dibilang dewasa. Paham ya, Nana? Sekarang kita akan belajar menyantuni anak yatim. Pertama-tama kita akan membaca suatu bacaan. Nah, di situ ada pada halaman 147. Judulnya yaitu menyantuni anak yatim. Mari kita membaca bersama-sama.
Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, anak-anak, dari cerita ini ternyata Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah Ani. Dan ternyata Ani adalah anak yatim. Ia hanya tinggal bersama ibunya ya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar untuk membuat kalimat. Di sini ada kata-kata anak yatim. Ada yang tahu arti dari anak yatim itu apa, anak-anak? Ya, anak yatim artinya tidak memiliki orang tua. Contoh kalimatnya yaitu kita harus baik kepada anak yatim. Kata yang kedua ada kata berkunjung. Artinya apa, Nana? Artinya yaitu mendatangi. Nah, ini contoh kalimatnya. Setiap bulan kami berkunjung ke panti asuhan. Itu contoh ya. Kata ketiga ada pandai. Artinya apa? Iya, artinya yaitu pintar. Contoh kalimatnya gampang ya. Mereka anak yang pandai. Nah, contoh kata keempat yaitu menyantuni. Ada yang pernah dengar? Apakah arti kata menyantuni? Menyantuni yaitu memberi atau bersedekah. Contohnya, kita harus menyantuni anak yatim. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada kata. Jangan lupa tetap semangat belajar dan kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.